Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam yatba'u mayyitu salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'ul isnin ahluhu wa maluhu wa yabqal wahid wa huwa amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibaz sa'idin. Yang kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para jamaah, bil khusus keluarga besar daripada almarhum yang kita muliakan, orang tua kita Bapak Haji Selih bin Haji Salim, yang kita muliakan Bapak Haji Binik serta keluarga besar keduanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini kita bisa memenuhi undangan sahibul bait Bapak Haji Aslih bin Haji Salim dalam rangka memperingati kemangkatan menantu beliau yang bernama Samsudin Maulana bin Haji Binik. 3 hari yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringin doa, mudah-mudahan almarhum arwahnya diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan semua kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Mudah-mudahan istri, anak, menantu serta keluarga besar mendapatkan ganjaran yang sangat besar sisi Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'idin. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam panggilan yang Allah panggil di alam dunia kepada seluruh manusia ada 3 panggilan. Yang pertama adalah panggilan kita untuk mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kita dalam satu hari ini 5 kali ingatan kakala kita dipanggil oleh Allah taala dengan suara azan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sesungguhnya ajakan yang paling indah, ajakan yang paling terbaik adalah ajakan seseorang untuk mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, dan dia wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang berserah diri. Panggilan azan yang Allah ingatkan kepada kita dimanapun kita berada, selalulah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan tertawa maupun dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Dimanapun kita berada, selalulah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Amalan yang paling baik, amalan yang selalu kita diingatkan untuk selalu ingat kepada Allah adalah ibadah solat. As-salatu imanuddin, karena solat itu adalah tiang agama. Siapapun orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin berbisik-bisik langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin diangkat derajatnya Allah ta'ala nanti di dunia, bahkan nanti di alam surga, fayuksir minas solat, hendaknya ia memperbanyak ibadah solat.
Tatkala manusia sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh yang paling mulia adalah kepalanya. Kepalanya kemudian ditaruh di tempat yang sangat rendah, nempel dengan tanah, sejajar dengan tangan, lutut dan kakinya. Kemudian dia bertasbih, mengagungkan, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ucapan sir, ucapan yang dirahasiakan, kanan kiri kita, depan dan belakang tidak mendengar. Kita memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terdengar daripada 7 lapis daripada tanah. Makhluk yang ada di tanah ini akan mendengar tasbihnya seorang yang sedang melaksanakan ibadah salat. Dan terdengar di langit pertama sampai langit yang ke-7, terdengar para malaikat tasbihnya seorang hamba ketika dia sedang sujud. Kemudian guncang Ar-Rasul Rahman, disebut nama Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu Wahdah, dan tertulis hamba ini termasuk orang yang melaksanakan solat. Alhamdulillah. Maka kata Nabi, sallu kama ra'aitumu usalli, solatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku melaksanakan solat. Solat ada suatu kewajiban, bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab berapa banyak orang yang ada di alamul barzah, kakala mendengar suara azan dikomandangkan, baik di masjid maupun di musala dikomandangkan. Setiap solat 5 waktu diingatkan kita orang yang masih hidup. Alangkah bahagianya seseorang kakala dia mendengar azan ataupun sebelum panggilan azan, dia untuk segera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang menuju masjid. Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ta'tadu ilal masjidi fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau menyaksikan seseorang mundur-mandir menuju masjid, saksikanlah dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada yaumil akhir. Wa aqamas shalah, dia mendirikan salat, wa ataz zakat, dan dia menunaikan zakat, walam yahsha illallah, dia tidak takut hanya kepada Allah. Asa ayakuna minal muhtadin, mudah-mudahan dia mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di masjid itu kita munajah kepada Allah. Di masjid itu kita angkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengemis dan mengharap rahmat dan ampunan dan keridhaannya, untuk mendapatkan bimbingan dan arahan kepada Allah, diberikan taufik dan hidayah dan istiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling indah di alam dunia ini kecuali masjid. Enggak semua orang bisa masuk ke masjid. Enggak semua orang bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan solat, kecuali orang itu adalah orang yang beruntung, yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu Wahdah. Berapa banyak orang-orang yang di alamul barzah mereka meninggal dunia ketika dia lalai dalam kehidupan dunia, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan pribadinya, sibuk dengan urusan keluarganya. Akhirnya dia melupakan akan Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu Wahdah yang menyibukkan dirinya, sehingga dia belum membasahi air wudu di mukanya, tangannya, kakinya, kepalanya, untuk mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kakala dia masuk di alamul barzah, barulah dia berasa, dia menjerit dan menangis. Jutaan bakaran miliaran manusia di alamul barzah kakala mendengar suara azan, dia ingin kembali ke alam dunia hanya untuk melaksanakan ibadah solat.
Kita beruntung masih diberikan panjang umur, dalam keadaan sehat, kaki masih bisa berjalan, mata masih bisa melihat, lisan masih bisa mengucap. Hendaknya ucapkan, jalankan dengan kebaikan-kebaikan, tanamkan kebaikan, kedamaian dimanapun kita berada. Yang kedua panggilan adalah panggilan pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji hanya panggilan Allah Subhanahu wa taala, hanya orang tertentu saja yang bisa melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata' ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Al-Imran ayat 97. Kewajiban manusia terhadap Allah di dalam melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu menempuh perjalanan ibadah haji. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, sungguhnya Allah Ta'ala maha kaya atas semesta alam ini. Melaksanakan ibadah haji panggilan Allah bagi mereka yang mampu untuk memenuhi panggilan Allah dengan melaksanakan ibadah ritual, ibadah haji dan umrah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ritual Nabi Ibrahim dan para Nabi dan Rasul, bahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama kali tinggal di alam syurga dan manusia yang pertama kali tinggal di alam dunia dan manusia yang pertama kali yang membangun Baitullah, manusia yang pertama kali yang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, manusia yang pertama kali melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Alhamdulillah. Ketika kita diberikan Allah Ta'ala rezeki, kesempatan, jangan sampai kita tunda. Sebab menunda melaksanakan ibadah haji adalah penyesalan seumur hidup kita. Berapa banyak ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak mau untuk melaksanakan ibadah haji, akhirnya sampai akhir hayatnya dia tidak melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nabi bersabda dalam hadisnya, ta'ajjalul hajja fa innahu la yadri ahdukum ma yu'radu lahu, rawahu Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Hurairah. Segeralah engkau melaksanakan ibadah haji, sebab tidak ada seorang pun di antara kalian yang tahu akibat sesudahnya nanti. Mungkin kita sekarang sehat, besok jadi kita sakit. Sekarang kita punya harta, jabatan, bisa jadi kita jadi jatuh miskin. Bisa jadi kita malam ini bisa mengembuskan udara yang sejuk, melihat keindahan alam dunia, bisa membaca yasin, tahlil dan zikir, mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita, menghadiri acara 3 hari almarhum Bapak Samsudin Maulana bin Haji Binik. Bisa jadi besok kita terbujur kaku, kita nggak tahu. Yang ketiga, panggilan Allah adalah panggilan yang namanya kematian. Orang nggak ada yang mau nih yang namanya mati. Betul. Yang namanya mati dengar sedep-sedep kagak enak. Ada gak orang sini yang kangen? Ada yang rindu? Maka kafa bil mauti wa idhah, cukup itu yang namanya kematian nasihat bagi kita. Berapa banyak sanak saudara, berapa banyak orang tua kita, tetangga dan sahabat, satu demi satu mereka meninggalkan dunia yang fana ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kam min sahihin mautun bila ilatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab sakit. Kam min illatin tulul umri, berapa banyak orang yang sakit tapi panjang umurnya, panjang sampai anaknya kewalahan ngerawat babanya. Udah lama banget Pak Ustaz, baba saya udah 3 bulan itu sakit di rumah, dibalik, kagak buat apa-apa, nanti ngomongnya kadang-kadang ngaco. Terus ngapa? Minta air dah, minta
Bakalapan biar cepet. La haula wala quwata illa billah. Air pengantar. Makanya saya jarang kalau ngajar itu pakai sorban, apalagi ceramah kayak sorban. Ini gara-gara rumah Haji Selih aja nih saya pakai sorban. Jadi orang kadang-kadang minta air pengantar, bakal apaan gue tanya? Baba saya tanya, lah baba lu masih sehat, masih umur panjang, diberikan kesempatan oleh Allah anaknya untuk berkhidmat, berbakti kepada orang tua. Disitulah keberkahan yang Allah berikan, yang Allah titipkan dari sisa akhir umur orang tua kita. Karena ridha Allah biridha al-walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Kalau orang tua udah pegang itu di akhir hayatnya, dia mengucapkan saya redha, saya ikhlas, lu orang yang bahagia. Doaul walid bil walad ka doaun nabi li ummati. Doanya orang tua kepada anaknya sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Alhamdulillah. Walaupun baba kita kagak ngaji, kagak bisa baca Quran, sembahyang kalau inget doang. Umpama kadang-kadang kan orang inget sholat kan kekala hari raya. Besok hari raya Idul Fitri bangunin gua. Mengapa? Gua mau sembahyang. Kenapa bang? Karena sembahyangnya agak aneh dikit, jarang orang kerjain. Kenapa? Dimulai dengan 7 takbir. Awal permulaan sholat. Rakaat yang kedua dimulai dengan takbir dengan 5. Sholatnya 2 rakaat. Makanya gue sembahyang dah. Walaupun cuma setahun sekali disembahyang, alhamdulillah masih kenal Allah, masih ingat akan Allah subhanahu. Ini kalau laki lagi demen, lagi ngaji, lagi mau sembahyang, ini bini jangan ngomong apa-apa. Tuh main ke masjid. Pas suara azan, dengar ceramah fikri, nanti mati lu, bakalan disembayangin. Nanti disuruh di alamul barzah, lu sendirian, siapa yang nolongin? Akhirnya dia mau sembayang dah. Dia nanya, Neng, apa bang? Ada kain? Kain ada. Kain 3 lebaran aja mereknya masih ada. Belum disobek tuh. Baju koko masih ada dari mantu. Ngapain bang nanya kain koko? Gue mau sembayang dah. Tumben banget bang, kesambet lu. Jangan bilang begitu. Alhamdulillah imam saya, teladan saya diberikan taufik dan hidayah. Alhamdulillah doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.